jika nanti minggu depan kok memang belum ada yang bisa saya baca atau saya lihat, ya tidak masalah, kita lanjutkan lain waktu. Ya, itu kan di link tugas itu untuk bisa melihat ya punyanya teman-teman yang gontor itu yang sudah saya koreksi itu punyanya eh, apa? Punyanya Fauzi Rahmanto. Nanti bisa lihat buka drive-nya nggak? Dana sama Fajri bisa buka drive-nya. Ada di situ namanya punya Fauzi Rahmanto. Ada dibuka ya, buka dibaca dilihat gimana. Altuf juga sudah lihat drive-nya. Nah dibuka punya Fauzi Rahmanto. Nah, itu yang sudah saya koreksi kemarin itu sudah katakanlah sudah 75%. Nah gitu gitu 75%-nya. Ya mencari satu ayat bidang tertentu, terus dicari tafsirnya dalam berbagai buku tafsir, ya kan? Nah itu seperti itu. Baik, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau lihat punyanya siapa namanya? Mu'alif dulu ya, yang sudah mengumpulkan jam 3 malam, 3 dini hari. Ya, kita lihat di sini retorika visual. Oke, kesulitannya seperti apa nih Mu'alif? Coba sini Mu'alif. Bawa ke sini, bareng-bareng dulu sini kita lihat kesulitannya seperti apa ini. Coba kasih tahu saya di sini. Iya, punya antum nggak apa? Bawa punya antum nggak apa? Kesulitannya seperti apa? Saya cuma bantu aja, jadi nggak apa ya. Nah, itu kalau nyari referensinya memang nggak ada. Iya, makanya saya pakai internetnya. Nah, visual retorik ya. Visual retorik itu seperti apa? Nah, retorik ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang paling banyak dirujuk ini punyanya FOS ini. Tapi ini udah dapat bukunya. Kalau untuk font itu kan saya udah dapat buku. Cuman Hmm. ternyata itu berbayar ya. Ternyata nemunya tuh yang dibagi buat apa ya, yang nyari Oh gitu. ya, antum bilang ke saya kalau berbayar. Ini ada nih. Yang ini sudah. Image in advertising, the need of a theory of visual rhetoric. Oh belum, ini belum. Ini kalau itu saya bisa apa namanya membantu lah. Ini kelihatannya bisa di-download ini. Oh bisa di-download. Nah ini coba saya kirimkan link antum ini. Yang lamanya itu pembukaan data biar jurnal saya itu kan makanya saya sampai jam malam-malam itu kadang saya transkrip dulu. Oh ya pagi pagi kan transit bisa kan? Nah, Pagi ngerjakannya gitu. oh, cuman saya ingatnya malam itu. Oh, wah. Makanya tembus sampai malam-malam itu lama karena di nyari sama terjemah karena Nah ini karena yang Indonesia tuh nggak ada, kebanyakan mereka yang ke satu tempat itu. memang jadi begitu, itulah yang kita inginkan. Jadi gini, coba kita lihat nih. Cara membacanya bagaimana? Jadi cara membacanya itu kita gini, lihat di bagian abstrak ini biasanya ada abstrak. In this article, ya, Anda terjemahkan dulu abstraknya, kesimpulannya seperti apa, ya kan? Post consumer research dealing with advertising image is analyzed, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, jadi ada penelitian tentang konsumen in which visual are a convention based symbolic system. Oh, jadi ternyata apa namanya advertising image. Nah, jadi ini yang dibicarakan di sini adalah bagaimana penelitian tentang consumer research, perilaku penelitian tentang para konsumen itu kenapa menjadi satu produk dan lain sebagainya. Itu
Dan dia cerita, peneliti ini dia cerita, kita tuh memahami tulisan tuh kayak kita pahami cerita orang gitu. Ya, dia cerita bahwa ternyata yang paling kebanyakan menarik para itu adalah visual retoriknya atau gambar, desain dan lain sebagainya. Foto atau apa. Dia cerita kayak gitu. Ya, ya, di sini. Oh, ternyata masih ada banyak teori-teori yang bisa dikembangkan dalam menyusun desain-desain itu atau apa ya masukan-masukan bagi mereka-mereka yang ingin mengembangkan apa namanya itu tadi desain dan lain sebagainya seperti apa. Kenapa kok disebut visual retorik? Ini ada retorik simbolik, visual simbol. Karena memang retorika itu kan seperti kembangnya media. Retorika itu malah dihasilkan dengan apa ya istilahnya? Jadi ada retorikanya itu justru pada teksnya sama juga fotonya. Dia cerita seperti itu di sini. Visual element must be capable to representing concept, abstract, fiction, and metaphor and modifier. Oh, jadi unsur visual dari suatu gambar atau video atau iklan atau apa itu kalau bisa dia itu tadi merepresentasikan, bisa menunjukkan pada calon konsumen tentang apa yang sebenarnya terjadi konsumen, ya kan? Karena kayak gini nih, kita misalnya browsing kan berarti kan kita sebenarnya mencari sesuatu kan. Nah itu ceritanya lain lagi. Atau apa yang orang-orang sediakan untuk kata kuncinya dalam browsing untuk kita browsing kayak gitu. Ya itu sama kayak misalnya ada toko, toko itu apa yang ditulis di toko itu kan penting, ya kan? Untuk meringkas apa yang ada di situ. Misalnya apa yang sudah kita kenal ya itu tadi. Misalnya Artomoro. Nah, kalau kita dengar Artomoro, misalnya tenda kecil makanan atau Artomoro, atau ya kadang-kadang kalau dulu orang nyebutnya Artomoro, tapi sekarang tidak Artomoro lagi. Di situ ada banner, bukan banner sih ya, lebih lebih tepatnya pada kain nih. Kain kan biasanya itu kain, terus ada gambarnya lele, ayam dan lain sebagainya. Itu kesimpulannya apa? Ya kalau di warung itu ada menu itu. Nah, memang warung itu menyediakan menu itu. Nah, jadi itulah retorika visual. Sehingga ketika kita itu apa yang mau kita cari untuk makan malam? Ya ayam atau lele goreng. Wah, itu kita kepikiran. Jadi kayak gitu. Ini ini makanya ini bisa dibaca pelan-pelan aja. Ini gimana sih konsepnya? Berarti nanti kalau untuk kayak gitu cara cara kita masukin ke penelitian kita tuh dipahami dulu, habis itu dibuat kata-katanya sendiri gitu. Ya, dipahamkan di kata-kata sendiri itu maksudnya gini. Itu simpulkan bahwa oh dalam apa namanya? Ya berarti ngejelasinnya dari keseluruhan pribadi gitu. Iya, memang. Jadi pahami dulu ceritanya apa. Ini ada lagi nih. Study of visual rhetoric ini ada juga marketing. Biasanya dipakai untuk advertising. Advertising itu apa ya? Periklanan, kan? Ada materi kuliahnya kan manajemen iklan. Ya Kayaknya kemarin baru kuliah ya. kan mas lagi Oh, lah ya itu. Nah, itu maksud saya. Jadi dihubungkan dengan itu kalau bisa. Jadi nanti misalnya, oh berarti nanti skripsi saya tentang periklanan. Ya, boleh aja, kenapa? Belum ada ya, bicarakan periklanan. Kan? Apa periklanan yang antum mau soroti misalnya? Iklan-iklan UKM. Ini ya, bagaimana advertising ini defining visual rhetoric. Sudah ini. Sudah baca ini? Atau belum? Itu carinya dengan kata kunci visual rhetoric terus dikasih. kalau yang selama ini kan nyarinya tuh dari ininya dulu kan, penelitiannya nih. Oh, Kan kayak kayak yang post tadi kan, terus habis itu ada benar ada 3 post, itu yang sama satu lagi itu yang biar apa gitu. ya, jadi antum sudah bisa mengklasifikasi sebenarnya. Nanti gini, post itu masuk ke teori visual retorik dari kajian apa? Apakah dari kajian periklanan di apa gitu?
Apakah dari kajian apa namanya itu iklan layanan masyarakat atau apa? Nah, kita kan nggak tahu. Apakah dari periklanan? Apakah dari yang lain? Nah, itu maksud saya. Ya, visual retoriknya itu apakah dari teknik fotografi? Apakah dari periklanan? Apakah dari ya yang lain? Kita nggak tahu. Jadi kalau kalau yang selama ini yang ada itu teori ini lebih menjorok ke ini sih, ke desain. Nah, desain juga boleh. Artinya, Dibanding foto lebih dia lebih dominan ke desain. nah, apakah terus foto nggak ada? Justru malah foto ini juga ada. Ya, ya. Ini sini nih. Atlas of United States. Oh, berarti ini di sini ceritanya tentang bagaimana situasi sosial di Amerika itu difoto. Itu di sini. Photograph and Archive ini ada juga. Photograph and the Archive. Itu di daftar pusaka. Ini di Defining Visual Rhetoric. Mana ini? Ini bukunya yang ini nih. Ini first ini. Ini itu udah nulis Defining Visual Rhetoric. Ini bukunya ada ini, terus ada di sini. Di antaranya itu Bos Sonja, Bos. Iya, Sanja. Iya, ini terakhir malah malah endingnya di sini. Tapi di sini ada fotograf, ya kan? Doing rhetorical history, fotograf. Nah, ini dia cara Flanagan. Defining visual product or process. Nah, dia cerita di situ. Ya. Nah, ini rhetorical dokumen. Nah, rhetorical dokumen, ya kan? Rhetorical dokumen ketika itu ini dia cerita presiden itu difoto bagaimana biar kelihatannya bagus. Cerita kayak gitu, ya kan? Nah, ada lagi dia cerita kan first admiration itu ketika pidato perdana presiden. Nah, kayak gitu kan? Kalau yang kayak gitu kan terkesan kan cerita pengalaman mereka ya. Ya emang Nah, itu berarti kalau ya, kalau yang kita masukin cantumin ke penelitian kita itu yang bagaimana? ya ini cantumin aja ini Apakah penelitian cerita terbaru. ceritanya Ya ini cerita ini kan cerita kesan dia bahwa oh jadi ini ada bagian nih government photographer. Oh, dia ada fotografernya pemerintah. Iya, jadi ternyata fotografernya pemerintah tuh mereka punya kesepakatan ketika mau ngambil foto ini kayak gimana, kan? Layoutnya seperti apa? Di sini ceritanya gitu. Istilah-istilahnya mungkin kita nggak tahu. Nah, ini gimana ngambilnya, kan gitu kan? Ini ada ini. Untuk dokumentasi, ya itu tadi foto dokumentasi atau foto jurnalistik, kan gitu kan? Gitu kayak gitu itu. Dia cerita, oh rhetorical image. Oh, di sini artifact or visual culture. Ini dokumentasi visual. Sekarang juga nggak tahu ya. Dari dulu kan udah ada penghargaan foto untuk apa sih? Apa ya? Yang penghargaan foto tuh Pulitzer foto atau apa itu saya nggak lupa. Nah, ini ada nih penghargaan fotografi. Ini ada. Orang Indonesia kayaknya pernah ada yang dapat ini. Ya, fotonya apa ya? Saya nggak lupa. Ini ada foto nih. Ya kan? Ini fotonya soal penghargaan. Itu apa namanya? Marking the Panama Columbia border. Oh, ini perbatasan. Ini orang-orang yang bermigrasi lewat perbatasan. Cerita kayak gitu dia. Dia lihat, oh ini kayaknya ada keluarga kelihatannya tuh. Mau nyari kerja atau apa. Dan lain sebagainya. Jadi, coba ikuti yang kayak gini. Ya kan? Jadi ini visual retorik. Jadi dengan foto ini ada ininya. Itu jadi penting. Nanti orang jadi memahami, oh zaman sekarang ini betapa orang-orang kayaknya pada pengen migrasi.
Jadi di situ itu kita bicarakan visual retoriknya seperti itu. Nah, tadi itu di mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini nih ya. Saya bisa klik ini ya. Kok bilang bisa ini baca gitu ya, di download. Biasanya tuh pelan-pelan, makanya dilihat ada yang fotograf enggak. Kalau mau nambah lagi berarti tambah di fotograf. Ya. Yang lain tolong mengerjakan ya sambil nunggu ya. Tapi misalnya tambahin kata kunci gitu. Oh, ini ya. Ada yang fotografi tapi dia lebih ke makan gitu. Ya boleh aja. Yang gini. Bidangnya apa gitu. Fotografi makanan. Yo, di Indonesia konsepnya fotografi makanan, belum ke fotografi di dokumentasi. Ini ada. Kan itu yang fotografi yang makan itu kan nanti nemu di Explore gitu. Oh, Cuma kan penelitian itu yang termasuknya ke dokumentasi kamu. ya nggak apa-apa, itu namanya penelitian terdahulu untuk mendokumentasi. Nah, memang di sini nggak ada fotografi makanan. Itu CUB sih. Di UBD itu sebenarnya kan dari internet gitu. Jadi kita bukan dari kita sendiri. Nah, justru itu nanti yang aku perlu sampaikan ke mereka untuk masukan. Nah, kita fotografi makanan masih kurang, lebih jahit. Nggak ada. Jadi sama aja. Fotonya ya kita bukan yang untuk konsep gitu dari kita pesan ke kita buat tolong foto itu dulu. Nah, itu juga menarik, ya kan? Berarti misalnya ada peluang untuk semester ini atau semester besok untuk mengadakan penelitian bidang fotografi seperti itu. Boleh-boleh aja. Karena ya apa namanya, kita memang belum ini. Malah nanti penelitian antum hasilnya adalah fotografi misalnya fotografi makanan di Universitas Darussalam. Ya oke aja. Fotografi produk dari apa namanya UBC. Ya, luarannya gitu. Penerapan visual retorik dalam teknik pengambilan foto pada Unida Business Center. Nanti dicari teknik-teknik pengambilan fotonya seperti apa, masukkan sampelnya. Kayaknya meneliti multimedia gitu. Terus ngambil analisis dari visual retorik. Oh, kalau itu semiotik analisis jadi bukan, kan tidak menghasilkan produk fotografi. Benar menghasilkan karena kan kita buka jasa tugas nih, buka jasa kita kayak ditugaskan untuk membantu Ya, dari aktorat itu. tapi itu masih kegiatan harian kan. Nah, kalau antum kan yang antum ceritakan, yang antum temukan kebanyakan makanan. Terus antum mau lihat hasilnya fotografi di sini. Kalau misalnya antum mau lihat fotografi di apa namanya tadi itu arsip dokumentasi, nah ini yang antum rujuk ini tadi rhetorical history. Dia cerita tentang kegiatan-kegiatan yang lampau, kegiatan-kegiatan fotografi, kegiatan apa, dokumentasi. Sini ada nih, Kalau foto jurnalisme. kalau yang termasuk interaksi itu termasuknya juga bisa tuh. Maksudnya kalau fotografi makanan kan jauh ya. Ya ditambah di sini, bahkan kata kuncinya human interest kayak gitu. Oh nggak ada, kalau saya yakin ada. Ini ada. Ini human interest, ya kan? Terus fotografi and visual rhetoric ini ada. Ini retorika visual human interest. Nah Nah, itu yang itu ini tadi udah diambil. Ini satu itu yang di lagi. Instagram. Ya, ini ada lagi nih. Nih, human interest ini ada. Jadi kata ini ketika dikasih ini dia akan mencarikan, Google akan mencarikan kita kata kunci ya. Ini ada nih. Physiological Communication Digital Photography. Ini ada. Isi ini punyanya isi Institut Seni Indonesia. Loh, ada. Ini interest. Kita ada di sini. Banyak. Nah, ini visual communication dan public relation. Ada human. Nah, banyak kalau mau dirujuk. Masih ke sana lagi, masih ada lagi. Nah, jadi gitu cara nyarinya ya. Nih, ini advertising, nah, periklanan, ya kan? Nih, new reels. Oh, jadi ini cerita, nih human interest. Dia reels ketika perang dingin. Cerita perang dingin. Perang dingin itu apa? Ya perang sekarang ini. Ya. Nih, visualizing konflik. Oh, ada untuk memotret suatu konflik. Ya kan?
Makanya nanti antum apa? Oh ya kan. Ini antum baca dulu dan antum tulis dulu teori human interest kayak apa. Nah ini Israel Hamas konflik 2012. Human interestnya seperti apa? Itu apakah perang, ya? Apakah konflik? Apakah tadi itu apa orang yang ingin mencari kehidupan baru di perbatasan atau apa? Nah kalau kita di sini apa? Human interestnya? Ya, orang belajar, gitu kan? Iya kan gitu. Orang apa namanya menyelesaikan satu tahap yaitu wisuda misalnya gitu, nah sebagainya. Itu ya. Coba cari dulu lagi di diklasifikasi human interestnya seperti apa. Kayak gitu mestinya, ya kan? Berarti nanti kalau kayak gitu ya judulnya Visual Rhetoric Analyzing on uh, Photographical Documentation in Multimedia and Archive Section Unida Gontor. Bisa aja kayak gitu, ya kan? Banyak jalan. Ya, yang penting bisa ngobrol, ketemu, nanti ada banyak jalan. Nah, sekarang antum pilih foto human interestnya kayak apa dulu, diklasifikasi. Ya kan? Bawa contoh fotonya. Nggak apa? Ini kayak punya Zafir ini. Punya Zafir udah langsung bawa contoh-contohnya. Mana nih? Yang lama ya punya Zafir yang dibawa contohnya. Punya Zafir contoh-contohnya belum ada nih ya. Komunikasi dialogisnya di Instagram pondok ini belum ada ya? Belum ada juga. Oh ya, langsung nyampe situ aja. Jangan cerita apa itu Instagram, nggak usah. Langsung aja cerita mana foto yang antum anggap itu. Gitu ya. Ya tunggu klasifikasinya. Ya, apakah kegiatan peribadatan, ya kan? Apakah kegiatan sosial, ya kan? Apakah eh, menelisik dunia mahasiswa di dalam, kan itu kan? Misalnya orang lagi pada nongkrong di sini kajian, misalnya kayak gitu. Atau nongkrong di sini rokokan, gitu kan? Ya. Atau ada yang bersihin hamam atau ada yang busel, gitu. Ada yang nyuci, ya. Itu human interest juga. Itu ya, coba selesaikan dulu. Saya tunggu. Oke. Punyanya Zafir ini maunya. Nah, apa namanya? Fikrah, Fikrah MBS. Iya. Oh gitu. Terus ini apa? Itu Adjustment rate-nya. Iya. Ini kan PT Freeport nanti aja nih. Mestinya yang antum cari di penelitian terdahulu itu lebih pada ini komunikasi dialogis di pesantrennya. Itu ya. Belum ada ya. Hmm? Kalau cuma Mantap. Coba kita lihat. Engagement atau apa kata kuncinya gitu. Komunikasi dialogis. So, ada. Saya nggak yakin. Sebenarnya beberapa kemarin sudah ada lah. Ini ada nih. Komunikasi dialogis. Pondok modern wali songo ngabar. Ini manajemen komunikasi pondok pesantren. Komunikasi dan Darul Arkom Muhammadiyah. Ada. belum belum ada yang ini. Mau ini. Hmm? Yang mampu saya ini. Oh iya, tapi antum cari penelitian terdahulu di yang belum ada, justru ditunjukkan melalui penelusuran antum tentang bagaimana komunikasi dialogis di pondok lain. Ya kan? Apakah di pondok-pondok lain itu engagement rate-nya bagus juga atau enggak? Bisa aja dilihat seperti itu. Antum bandingkan Instagram pondok lain. Ya. Nih, Nurul Haromain Lombok ada komunikasi dialogis juga, ya kan? Ini ada nih, desa nggak usah. Dakwah ekologi, eko pesantren, ini ada eko pesantren, ya kan? Banyak sekali nih pesantren. Nah ini apa? Oh ini asrama pesantren, komunikasi putra putra kiai dengan santri. Oh, ini komunikasi kiai dengan santri. Kayak gitu.
Kita cari yang penelitian yang mirip dengan itu. Saya pasti coba ini. Ini saya butuh penelitian terdahulunya aja. Komunikasi dialogis teorinya. Ini kayaknya proposal skripsi ya. Ini tuh kemarin pas mata kuliahnya skripsi ini dari studi. Gitu. Ini punya antum kemarin kalau dilanjutkan udah selesai kemarin. Cuman ya, tapi kalau bisa ini jadi jurnal ya menurut saya. Ya terbit. Ini itu saya rasa itu kok cari komunikasi dialogis di pesantren aja, yang lain seperti apa, ya kan? Terus untuk komunikasi dialogis ini ayatnya apa? Antum tanya orang-orang yang sudah ujian sama saya, yang pakai komunikasi dialogis, biasanya saya kasih masukan ayatnya apa? Siapa yang udah ujian? Yang tahun ini. Nah, minimal ujian proposal ya. Ada itu akbar akbar mulia itu semester berapa? 10 ya? Yang udah, oh yang udah lulus juga ada akbar mulia, terus sekolah gitu ini komunikasi dialogis pesantren tuh siapa lagi kan? Itu yang pusat pembangunan tuh siapa namanya? Kayaknya komunikasi dialogis juga. Hah? Bukan. Apa? Satunya lagi loh. Arvin Andrea. Bukan Andrea. Apa? Iya nggak sih pembangunan tuh? Iya. Yang Guardian itu kalau nggak salah. Arvin Andrea. Wafik, Wafik. Wafik itu kan ilham juga. Apa bukan? Mungkin orangnya agak diam. Iya, nggak apa. Ya, antum tanya ke mereka. Ya, komunikasi dialogisnya seperti apa? Ya, kayaknya Iqbal juga. Cuma saya kalau Iqbal itu di bengkel kalau nggak salah. Bengkel itu apa? Di gas itu. Seperti itu. Ya. Kalau yang bagian-bagian ini, nah ini referensinya ditambah lagi coba apa? Dalam grupnya seperti apa? Ini masih kecil ya. Atau pondok pesantrennya ini ditambah lagi referensinya. Yang tentang apa pondok Manbaur Solihinnya ini pendek sekali. Pondok Manbaur Solihin. Terus gini, berpanjang lagi. Dialogisnya seperti apa? Ya kan? Apakah dialogisnya itu di Instagramnya banyak interaksi atau enggak? Nah, itu yang saya tunggu di sini. Saya tunggu di sini. Apakah di IG banyak interaksi gitu ya? Kan? Karena kalau di IG-nya Gontor kemarin kan adminnya enggak ini. Ya, tapi kan emang komennya banyak kan gitu. Nah, jadi itu tapi apakah di IG-nya sono komennya banyak dan nanti interaksi? Terus juga jenis komennya seperti apa? Itu kan bisa bacakan juga di situ. Ya. Contoh foto feed lah, feed dan reels dengan komen admin gitu. Dalam kurung kasih link juga gitu ya. Kalau yang kemarin punya antum itu nggak ada linknya, nggak ada link ke IG-nya, postingnya. Jadi mana Mas Jud ya. Nah, saya rasa itu ya dua tadi ya. Penelitian terdahulu tentang media pesantren, ya kan? Terus ini yang membawa usulin kayak apa aja? Nanti klasifikasi kegiatannya itu kayak apa aja? Apakah di situ banyak yang kegiatan yang buat orang komen tentang nostalgia atau apa itu juga boleh-boleh aja. Sehingga nanti orang ke sana lagi karena mau nostalgia itu ada apa sih cara pembeli? Begitu kan? Atau mereka wali santri mencari kepuasan di situ. Maksudnya apa? Oh ada anak saya nggak ke foto. Kadang wali santri itu gitu, ah mampir ah di Instagramnya kali aja anak saya ke foto. Karena anaknya cerita misalnya. Nah ternyata itu berhubungan dengan pergeseran hasil kemarin itu. Jadi saya malah kemarin itu kenapa pengen itu karena memang itu kelanjutan dari teori ini. Misalnya kayak gini nih dalam the conservation of nih visitor sama regeneration of return visit. Kenapa orang ke sono lagi? Nah, pertanyaannya gitu kan. Apa yang mereka cari ke izin gontor? Di antaranya itu misalnya kalau wali santri nyari anaknya kan itu kan nyari kabar pondok terbaru
Kan ada konfirmasi-konfirmasi, gitu. Nggak ada efek konfirmasi, ada efek. Jadi dia udah lebih detail ke bawahnya lagi, dia bukan soal admin ngurus apa enggak. Yang di kantor itu terlepas dari adminnya ngurus komen atau enggak, tetap banyak yang komen, kan aneh sebenarnya. Ya. Nah, itu ya Safir ya. Yang saya tunggu ke depan. Baik, nah ini punya aku Nas, silakan kalian. CSR apa ini? Iya. Teori legitimasi CSR ya. Penelitian terdahulunya kok saya belum lihat. Emang belum ada sama sekali. Oh, sama sekali nggak ada ya? Duduk, duduk, duduk aja. Nggak buat. Legitimation communication. Cara nyari antum gimana? Saya malah penasaran. Nyari apa? Enggak, browsing penelitian terdahulunya seperti apa gitu. Saya nyari ketemuan legitimation communication. CSR ini ada corporate legitimacy in times of war. CSR. Corporate legitimation of times of war. Jadi ada era perang. Kita lihat nih kayak gimana. Ini bisa di-download kayaknya. Ini bisa. Ini referensi CSR. Hmm, terus saya- Nah, nanti lo baca di situ. Ya silakan, silakan, silakan. Nah, silakan. Legitimasi isu manajemen CSR. Legitimasi teori apa sih bunyinya saya nggak tahu ya. Apa legitimasi teori. Ini ada nih CSR legitimasi teori ini ada. CSR legitimasi teori ini ada. Hmm. Legitimation teori. Cara nyarinya ya sebenarnya. Nih environmental disclosure, corporate social responsibility. Oh ini ada. Nih legitimation teori CSR. Tapi bidangnya adalah lingkungan gitu. Ya, ini aja lah hasil browsingnya saya kirim ke antum. Ya, antum buka di ada kan? Nah, yes, itu. Untuk detailnya coba saya kirim. Detailnya nah, ini ada nih. Ini ada Walmart and its employee relation. Saya nggak tahu ya, nanti antum bisa eh, apa namanya download ini apa enggak ya? Coba tak kirim linknya ke antum, coba antum bisa download. Kalau enggak saya download kan. Yang kayak yang email nggak mesti juga. Belum tentu bisa download, atau mungkin antum nggak punya aksesnya. Saya kan beberapa ada yang punya aksesnya. Kadang-kadang tuh nggak bisa, kadang-kadang. Oh nggak bisa, antum nggak bisa. Ustaz. Nah, berarti saya downloadkan. Saya bisa download karena saya punya aksesnya. Saya dapat akses dari nah legitimasi Walmart.
Saya upload di drive sini. Dia tuh buka dong itu. Oh, maaf. Ini CSR bidang apa namanya? Supermarket. Tuh, reporting. Ini ada CSR bank. Ini ada CSR bank nih. Tuh bisa lihat. Sebelum lagi. Jadi CSR bank itu kayak apa? Nanti aku bisa lihat. Oh, ada CSR itu genrenya seperti apa? Apakah lingkungan, apakah apa? Itu juga nanti atau klasifikasi dulu, ya kan? CSR itu untuk apa? Sini ada lingkungan. Ada pendidikan, lingkungan, sosial, distribusi pangan, gitu. Oh, teori regulasi. Itu antum belum ini. Ya, belum dijelaskan. Nah, ini dia. Ini penelitian terdahulu kita taruh di atas setelah di pendahuluan, antum tulis di pendahuluan. Ya, antum tulisnya di pendahuluan itu isinya penelitian terdahulu. Antum suruh pertama tuh suruh deskripsi ini tentang teorinya. Ya, itu juga termasuk itu. Itu di awal atau udah? Kalau saran saya tulis dulu. Ini kok kayak dari mana gitu ya? Apa? Ya, tulisan ini saya nggak tahu kok kayak bahasanya sih kayak bahasa gitu. Cuman saya nggak terlalu paham. Enggak, sendiri loh. Ada yang ngambil ya. Ada yang ngambil ya itu. Jadi AI itu cara menulisnya terlalu umum. Coba nih lihat nih. Ilmu politik dan sosiologi itu nggak menjurus ke komunikasi, kan? Padahal sebenarnya di komunikasi. Terus juga tulisannya tuh nggak ada yang typo, ini hebat sekali. Ya makanya ini juga nih manfaat legitimasi, cara meningkatkan percayaan dan lain sebagainya. Terlalu umum. Ya. Belum spesifik mengkaji CSR-nya seperti apa, penelitian oleh siapa, nggak ada. Biasanya kalau AI yang nulis itu nggak ada referensinya, ya kan? Nah ini nih, ini malah ada sejarahnya nih, Dowling and Lever. Nah, ini saya tambahkan. Nanti antum ringkas semua yang saya paste di sini, ya. UMT itu apa ya? Muhammadiyah Tangerang. Ini ada nih. Ini ada pengungkapan pengungkapan CSR. Ini ada nih kepentingan eksternal. Ada teori legitimasi konflik rekognisi tanah ada. Oh, ada. Apa? Kita ambil contoh satu ini. Hah? Ambil contoh ini. Penelitian terdahulu yang kita gali. Maksudnya? Yang kita buat jadi pedoman tulisan kita itu dari berapa referensi? Referensi itu memang banyak, itu malah bagus, tapi antum justru yang memetakan ini CSR bidang apa? Oh, yang Pak penelitian ini CSR bidang apa? Terus teori legitimasi yang dipakai itu dia bicara sejarahnya apa enggak? Gitu. Ya, CSR-nya itu bidang apa? CSR perusahaan apa gitu? CSR-nya bidang apa? Pendidikan, sosial. Di sini ada tanah adat juga, ada apa namanya itu, dan lain-lain. Ada lagi yang lain, misalnya gini nih, ini kategori ya, kategori itu eh, pendekatannya pakai teori apa saja. Ada teori legitimasi, ada teori apa lagi di sini. Teori legitimasi, kalau teori legitimasinya seperti apa? Ini teori legitimasi seperti apa gitu ya. Ya, teori legitimasi itu bunyinya gimana sih? Terus itu sebenarnya yang bisa dijelaskan dan patut dijelaskan di sini. Ini nggak ada yang live ya nih ya, Faris. Apa? Biasanya ada live. Ukuran perusahaan loh, ini malah lebih global lagi nih. Umur perusahaan terhadap CSR. Iya ada. Ternyata perusahaan itu punya kategori masing-masing dalam apa namanya itu CSR-nya gitu kan.
Ya, ada corporate Islamic Social Reporting. Oh, ini ada perbankan syariah, CSR perbankan syariah. Dia tuh nanti lihat CSR perusahaan apa, ada perbankan, apakah ada barang dan jasa atau apa. Contoh jelasin di sini, ya, dengan referensi yang sudah ada ini. Itu ya. Saya tunggu kapan mau selesaikan minggu depan gitu misalnya. Novel, punya novel komunikasi persuasif dalam masakan dakwah. Ini sudah dapat referensinya belum punya novel ini? Sudah, tapi ada baru 7 ini. Sebenarnya udah bagus ini tinggal dilanjutkan lagi. Nah, apa yang mau antum teliti sekarang? Penelitiannya mau mengkaji apa? Skripsinya. Iya. Fundraisingnya lembaga apa gitu? Basnas. Besar sekali. Basnas pusat atau Basnas mana? Provinsi atau? Sudah komunikasi ke sana atau baru mau ke sana? Ini baru rencana tuh mengerikan sekali, ya. Baru rencana, ini udah semester 6 baru rencana. Apa magangnya di sana nanti? Lah, ya mau gimana? Kalau mau neliti di sana, maganglah di sana. Ya, terserah aja. Berarti tanya ke sana sekalian, apa ada di magang enggak? Keahlian saya bidangnya desain dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu, ya kan? Itu ajukan permintaan magang. Mungkin mereka ini, apa karena berkunjung ke sana kapan gitu? Lah, ini jangan belum tahu. Kehidupan itu harus diketahui juga, meskipun masih misteri gitu ya. Kalau kalau semuanya belum tahu ya saya juga mau apa ini? Tuh. Atau antum mau ini aja kajian literasi aja, fundraising dengan kata kuncinya dari itu fundraising terus apa namanya donasi dan lain sebagainya. Nanti antum klasifikasi. Oh iya sini gantian novel sini. Coba cerita ke saya nih. Sini cerita ke saya. Buat kategorisasi. Buat kategorisasi ya. Fundraising untuk apa? Untuk apa tuh? Untuk bidang apa? Pendidikan, sosial, atau perbaikan rumah kayak atau apa? Lembaga apa? Oleh lembaga apa? Ini lembaga amal, lansis, panti asuhan atau apa? Klasifikasi gitu. Lansis, ya, panti atau apa? Yayasan. Nah, itu tadi ya kategorisasi dulu ya. Komunikasi persuasif fundraising yang seperti apa? Iklan medsos gitu ya. Atau website kan? Kan ada yang website iklan medsos atau ada yang door to door ke nomor WA. Ada nggak yang seperti itu? Iya, makanya itu cari Telegram, grup-grup gitu ya. Grup-grup itu coba untuk klasifikasi 3 ini. Minggu depan kasih tahu saya. Fundraisingnya untuk apa? Itu misalnya apa? Pendidikan. Ini biasanya apa? Sekolah, anak putus sekolah, atau apa? Pondok tahfidz biasanya paling banyak itu. Tahfidz sekolah gitu. Fundraisingnya. Sosial apa? Bencana, bencana alam, apalagi itu? Sakit, penyakit gitu ya. Orang sakit, apa gitu?
wakaf, wakaf masjid, gitu kan? Orang gitu. Ya itu atau cari fundraisingnya itu apa, lembaga apa, jenis lembaganya apa. Cari penelitian terdahulu yang dan klasifikasi ketiga ini. Kalau misalkan Basnas itu terus saya penilaian nama Basnas itu. Kalau ini umum dulu nggak apa-apa, biar nanti Oh, kita lihat ternyata strateginya Basnas tuh ternyata mirip-mirip dengan ini. Ada yang mirip dengan ini. Jadi itu caranya kita memetakan supaya kita tahu strateginya Basnas. Ya kita nanti lihat dulu, kita baca dulu yang lain. Oh ternyata strateginya Basnas ini kok niru ini ya, kok ada yang niru ini, kok ada yang niru lembaga itu, kok ada yang niru. Justru malah jadi masukan di situ. Gitu ya Novel ya. Ini semester 4. Gimana kabarnya semester 4? Ini Arya ini apa ini Arya ini? Sebagai semester 4 atau 6 apa ini? Oh, sebagai semester 6 lah. Terus apa yang mau Arya sampaikan di sini? Saya mau lebih dulu. oh lupa. Sudah ada di sini kah? Belum. Oh, belum. Kapan mau ada di sini? Besok? Yo, saya tunggu. Ya. Udah ini. Sahil ini apa? Sahil ini? Enggak maksudnya sebagai ini di semester 4 atau di semester 6 ini? Dua-duanya ya. Iya, bikin tugas satu aja ya. Bikin tugas satu aja berarti. Mana ya? Kok nggak lihat ya punya Sahil ya? Belum saya upload. Oh ya sudah diupload lah. Ya, terus Fajri, gimana Fajri? Fajri, gimana kabarnya? Nggak harus sekarang juga nggak apa ya Fajri ya. Kalau emang waktunya kurang, kita masih punya semester 5-6 nggak apa-apa, nyantai aja. Alta sudah mau diselesaikan minggu depan. Pokoknya minggu depan itu mau kasih tahu saya tentang apa ya. Pokoknya dalam minggu ini saya tunggu antum yang ngejar saya untuk konsultasi apa yang mau antum tulis. Itu ya untuk semester 4 ya. Ya saya tidak bisa maksa ya kan. Kalau memang kita waktunya tinggal dikit atau apa ya nggak apa-apa. Saya juga insya Allah tetap ikhlas ya mengajarnya untuk semester berapapun saya ajar dengan ikhlas. Ya, jadi bahkan ya kita sampai pagi-pagi kayak gini ya. Karena saya tahu waktu jam-jam aktif itu antum juga aktif gitu loh. Aktif motret, aktif apa dan lain sebagainya. Saya udah ya segitulah namanya juga hidup ya. Berarti antum itu punya banyak amal itu bagus gitu loh. Jadi jangan disesali. Oh, soalnya goro-goro bantu kegiatan ini nggak bisa kuliah lah. Sudah saya ganti kuliah subuh kan gitu kan. Jadi bisa kuliah ya. Terus kalau teman-teman pengen konsultasi mandiri ke kantor saya, harap berkabar jam berapapun itu. Berkabarnya di grup ya, karena grup-grup antum sudah saya pin sehingga nggak tertumpuk. Ya, jadi kayak gitu. Alto, saya tunggu. Ini Alto mau ayat apa yang dipilih? Apa itu? Surat 33 bunyinya yang gimana? Fajri ayat apa yang dipilih? Ayat cinta apa? Ayat repotnya. Gimana, Tom? Ayatnya apa? Jangan lihat Fajri, Fajri juga belum milih. Suratnya apa atau ayatnya? Sila 33. Iya, coba dibaca bunyinya gimana? Teman antara bola karena kita juga ambil ini bola. Sudah itu. Oh iya, udah lihat contohnya punya Fauzi Rahmanto itu? Iya. Nah, apa itu di dalamnya? Kita lihat nggak? Dicari di berbagai buku tafsir, ya kan? Udah lihat belum? Bener nggak sih? Iya, cari di berbagai buku tafsir, ya. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Cari dalam buku tafsir ini siapa gitu loh. Ini tafsir ini sedang bicarakan apa? Ya. Fajri, apa nih Fajri? Kita nunggu Fajri nih biar kita bisa bubar dengan tenang. Jangan belum Fajri. Ayat apa yang mau dibicarakan di sini? Kejam sekali kalian terhadap Fajri. Jangan kayak gitulah kan. Itu temannya ya. Kalau nggak ada Fajri juga nggak rame misalnya gitu kan. Ini aja Fajri.
Buat carilah saya ayat-ayat berbakti pada orang tua. Saya tunggu siang ini ya ayatnya apa aja. Kirim ke saya. Ya dari Wakodoro buka surat Al-Isra ya kalau nggak salah. Iya benar sih. Habis itu surat Luqman, ya kan? Waksit fimasika waktu min sautik ya apa namanya? Ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim itu juga di situ. Wa wasainal insan bi walidayhi husnan itu juga gitu. Dua aja itulah. Nanti cari tafsir-tafsirnya gitu ya. Saya tunggu siang ini. Jangan lama-lama. Ada kuliah hari ini? Enggak ada. Sama? Hah? Jam berapa? Jam 9 jam 10. Berarti kan jam 8 kosong. Ya kan? Habis jam 10 sudah kosong. Jam 10 mulai ya. Berarti jam 8 sampai jam 9 kosong. Sampai jam 10 kosong. Ya, jangan dipakai buat kegiatan yang lain ya. Waktunya tolong dihargai untuk kegiatan yang meningkatkan diri dan ini. Dan kalau emang belum bisa ngomong aja, "Set, saya mohon maaf belum bisa, kita mau pindah semester depan." Ya nggak apa-apa, saya juga tetap dengan senang hati. Saya ini mengawal umat gitu ya. Jadi santai aja lah ya. Mengawal itu kadang-kadang ya mengawal ke pantai, mengawal di asrama, mengawal gitulah namanya hidup ya. Antum harus tahu kesulitannya dosen itu. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ini Dana nih habisnya